Setelah kita, mempelajari Stack Navigator, sekarang kita akan langsung masuk, ke topik kita berikutnya. Di sini kita akan lihat di bagian, readme.md-nya, kita akan masuk ke bagian bottom tab, Navigator. Nah, kita akan mulai dari setup, lalu nanti yang akan kita bahas adalah mengkonfigurasi bottom tab itu sendiri. Nah, kita akan langsung masuk ke topik pembahasannya, bagaimana cara kita menggunakan bottom tab navigator di aplikasi React Native kita. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Silahkan teman-teman masuk ke bagian guide di sini, lalu di sini ada tab navigator. Nah, tentu yang pertama kita harus menginstal dulu library daripada tab navigatornya ini. Kita copy, silahkan teman-teman install bisa menggunakan npm atau yarn. Kita akan buka di sini terminalnya, kita jalankan komen yang tadi ada dokumentasi untuk menginstal bottom tab navigatornya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini biasanya cukup memakan waktu ya, tergantung daripada kecepatan koneksi teman-teman. Oke, proses instalasinya selesai. Di sini kita clear dulu. Lalu kita akan masuk ke bagian dokumentasinya. Nah, di sini untuk setup-nya sebenarnya mirip-mirip dengan Stack Navigator gitu. Jadi kita akan buat sebuah function untuk membuat sebuah navigatornya. Di sini kita akan langsung contohkan di bagian sini kita akan coba import from React Navigation bottom tab. Di sini yang akan kita import adalah create bottom tab navigator. Sudah kita import. Nah, selanjutnya yang mau kita gunakan adalah di sini const bottom. Kita balik lagi ke dokumentasi, penamaannya seperti apa? OTab di sini penamaannya. Kita bikin create bottom tab navigator, kita invoke. Nah, karena kita sudah tidak menggunakan yang bagian stack, biar teman-teman tidak bingung, untuk bagian stack-nya ini kita akan coba komen dulu. Lalu untuk semua kata-kata, selanjutnya untuk semua kode daripada stack-nya ini kita akan hapus. Oke, kita akan hapus. Nah, di sini kita akan menggunakan tab.navigator. Navigator, lalu seperti biasa di sini kita buat lagi tab.screen untuk merender screen yang kita punya. Di sini ada name, kita kasih name-nya adalah home. Lalu di sini ada komponen. Di sini ada komponen home, screen. Dan kita akan buat satu lagi di sini ada yang namanya user screen. User screen. Atau kita buat screen baru aja di sini, kita akan buat sebuah screen baru namanya adalah profile screen.js. Lalu di sini kita akan import home screen. Lalu di bagian profilnya kita pastikan. Di sini kita tidak perlu yang namanya button, jadi cukup profilnya aja. Profile screen. Oke, yang mau kita import di bagian app.js-nya di sini kita import profile screen, lalu di sini kita
ngerender profile screen aja, di sini berarti profile. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah berhasil mengimplementasikan sebuah bottom tab navigator di dalam aplikasi kita. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada bagian bawah, di sini ada home sama ada profile. Kalau kita masuk ke bagian profile, nah di sini kita lihat kita masuk ke bagian profilnya. Kalau misalkan kita masuk ke bagian home, kita balik lagi ke bagian home screen-nya. Nah, jadi sesimpel ini cara kita mengimplementasikan bottom tab navigator di aplikasi React Native kita. Nah, di sini saya recap, jadi kurang lebih caranya itu mirip dengan Stack Navigator. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan instalasi bottom tab navigator ini di project React Native kita. Nah, silakan teman-teman copy komennya setelah berhasil melakukan instalasi. Teman-teman buat sebuah tab navigatornya menggunakan create bottom tab navigator dari React Navigation/bottom tabs. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan simpan di dalam sebuah variabel, lalu variabelnya tersebut bisa kita gunakan untuk membuat sebuah navigator, lalu membuat sebuah tab screen-nya. Ini cara penggunaannya sama, ada name ini sebagai identifier-nya harus unik, lalu di sini ada komponen. Nah, komponennya juga bisa kita gunakan untuk merender komponen yang mau kita render di bagian screen-nya itu. Ini kurang lebih sama cara setup-nya dengan yang ada di Stack Navigator. Sehingga sekarang kalau kita lihat di bagian aplikasinya, kita karena menggunakan tab Navigator, kita bisa melihat ada menu di bagian bawah screen-nya. Di sini ada Home, di sini ada Profile. Kalau misalkan kita perbanyak lagi, lalu namanya kita akan ganti, di sini ada Profile 1 sama ada Profile 2, sekarang secara otomatis menunya di sini akan bertambah. Gitu. Ada home, ada profile, sama ada profile 2. Nah, sesimpel itu cara kita melakukan atau menggunakan bottom tab navigator di dalam aplikasi React Native kita.